Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Tomo. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum UIN Suskaryau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu HAM menurut perspektif Islam. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan materi ini, yaitu apakah Islam mengatur HAM? Kok Islam sering banget sih bertentangan dengan HAM Barat? Apa sih perbedaan pandangan HAM Islam dengan Barat? Sebenarnya HAM itu apa? Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian HAM secara umum, sejarah HAM, pandangan HAM Barat dengan pandangan HAM Islam, lalu perlindungan Islam terhadap HAM. Berangkat dari pengertian HAM. Menurut Profesor Kuncoro Purba Pranoto, HAM ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi, hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan dan bersifat suci. Menurut Harun Nasution dan Bakhtar Effendi, HAM selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa HAM itu adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh tiap individu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Lalu berangkat kita kepada sejarah HAM. Secara singkatnya, pada tahun 1215 muncullah Magna Carta yang pada dasarnya Magna Carta di Inggris yang pada dasarnya untuk mengatasi kekuasaan raja-raja absolut. Lalu pada tahun 1689 muncullah Bill of Rights. Intinya adalah bahwa manusia harus diperlakukan sama di depan hukum. Lalu muncul lagi pada tahun 1776 Declaration of Independence, lahir dari paham Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Isi yang terkandung adalah hak hidup, hak kebebasan, hak mengajar kebahagiaan. Lalu muncul lagi pada tahun 1789 The French Declaration, atau menetapkan kumpulan hak individu dan hak kolektif manusia sebagai konstitusi atau aturan bukan hanya untuk Perancis saja, tapi melainkan untuk seluruh dunia. Lalu pada tahun 1948 diputuskanlah Declaration of Human Rights, atau biasa disebut deklarasi DUHAM. Deklarasi ini muncul karena reaksi terhadap kebiadaban pada Perang Dunia Kedua, sehingga negara-negara di dunia berkumpul dan muncullah DUHAM ini agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Lalu, apa perbedaan pandangan HAM Barat dengan Islam? Pandangan Islam terhadap HAM adalah bersifat teosentris, atau segala sesuatunya berpusat kepada firman-firman Allah dan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan HAM dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi saja, melainkan tetap dilandasi kewajiban hak asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Segala sesuatu berpusat kepada manusia. Ini adalah pandangan HAM di Barat. Mereka itu lebih fokus kepada antroposentris, atau segala sesuatunya berpusat kepada manusia. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi manusialah yang menjadi tolak ukur sesuatu. Lalu, HAM dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi saja, melainkan tetap dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Lalu apa saja kewajibannya? Kita akan bahas, yaitu kewajiban dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama ada hukumullah atau hak-hak Allah, adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan ritual ibadah. Kewajiban ini juga sesuai dengan hak-hak makhluknya dan bermanfaat bagi makhluknya itu sendiri. Ada hukul ibad
atau hak-hak manusia. Merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan makhluk Allah lainnya, seperti kegiatan muamalah, muasyarah, dan menikah, dan lain-lain. Lalu, prinsip dasar HAM dalam Islam. Persamaan, kebebasan, dan penghormatan. Islam memandang semua sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwanya saja. Inilah prinsip dasar HAM dalam Islam. Lalu, prinsip yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan diberikan oleh Islam agar menjamin manusia terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik dalam hal agama, politik, dan ideologi. Lalu penghormatan terhadap HAM menyangkut keadilan, persamaan derajat, kebebasan beragama, dan lainnya tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Lalu, hak-hak apa saja yang diatur dalam Islam? Sebenarnya banyak, tapi kita akan membahas 8. Yang pertama ada hak hidup. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan bunuh diri, qisas, dan larangan membunuh. Ini berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 93. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar cita-cita dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang keadilan. Seperti dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dan hak persamaan. Islam memegang prinsip kesamaan tanpa memandang warna kulit, suku, ras, ataupun bangsa. Lalu, selanjutnya, hak pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam Islam, pendidikan juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia, seperti hadis Nabi, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, hak bebas berpendapat. Dalam Islam setiap orang bebas berpendapat selama tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan tidak boleh menyebar fitnah yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketujuh ada kepemilikan. Hak kepemilikan dalam Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mengambil harta yang bukan haknya. Yang kedelapan, hak keamanan. Dalam Islam, keamanan tercermin dalam kejaminan keamanan mata pencaharian, jiwa, serta harta benda. Pada kesimpulannya, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak mereka lahir dan tidak dapat dipisahkan, dan hakikatnya adalah sesuatu yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.